kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur malam hari ini kita kembali lagi dikuatkan oleh firman Tuhan dalam persekutuan doa malam kita. Dari kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-32 yang menjadi bahan renungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Sekali lagi, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nabi Yeremia adalah salah seorang nabi dan juga sebagai penulis dalam kitab Perjanjian Lama yang secara langsung menyaksikan musibah yang menghancurkan kota penduduk Yerusalem pada waktu itu tahun 586, di mana Nabi Yeremia tidak hanya bernubuat atau berkhotbah tentang pertobatan, menyampaikan tentang penghukuman, tetapi dia juga seorang penulis dan dia juga seorang nabi yang meratapi peristiwa yang sangat-sangat mengerikan yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu ketika dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu adalah karena pemberontakan mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Tetapi Tuhan yang mengasihi mereka, sesungguhnya lewat nabinya Nabi Yeremia, Tuhan sudah mengingatkan, memperingatkan mereka bahwa akibat dari perbuatan mereka, mereka akan mengalami penghukuman yang dahsyat, mereka akan mengalami penderitaan dari perbuatan mereka. Tetapi karena mereka tidak membuka hati, karena mereka tetap mau melakukan keinginan hati mereka yang bertolak dari kebenaran Tuhan, yang bertolak dari perintah Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan melaksanakan penghukuman itu. Dalam kitab Ratapan ini Bapak Ibu Saudara terdapat suatu konfesi atau pernyataan iman yang amat kuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa walaupun dalam keadaan penghukuman, walaupun dalam penderitaan, tapi Yeremia masih memiliki iman yang kuat bahwa Tuhan pasti akan memulihkan umat pilihan, umat yang disayanginya ini, walaupun dalam keadilannya mereka harus melaksanakan dan menerima yang namanya penghukuman. Yang menegaskan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Yeremia ingin agar bangsa itu tahu bahwa masih ada harapan. Masih ada harapan walaupun mereka sudah dihukum oleh Tuhan. Mereka masih dapat berharap kepada Tuhan. Karena ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara kenapa umat Tuhan masih memiliki harapan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Yang pertama adalah bahwa murka Tuhan hanya berlangsung untuk sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Artinya bahwa Allah tidak menolak umat-Nya atau bangsa Yehuda selaku umat perjanjiannya, karena Dia masih mempunyai rencana bagi mereka. Artinya bahwa Yeremia mau menyampaikan bahwa setiap umat Tuhan jangan hanya meratapi, jangan hanya berlarut-larut dengan kesedihan, dengan penderitaan karena akibat perbuatan mereka, tetapi masih ada kesempatan Tuhan berikan bagi mereka untuk boleh kembali, untuk boleh berubah, karena murka Tuhan itu hanya sesaat saja. Yang kedua adalah, alasan yang kedua, Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menantikan Dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Artinya bahwa Yeremia mau menyampaikan bahwa Tuhan masih ada, Tuhan memberikan pengharapan. Artinya bahwa Tuhan itu menantikan setiap mereka yang mau berubah, yang mau ada penyesalan terhadap setiap dosa mereka.
yang dimana hatinya diubahkan lewat proses penderitaan, lewat proses pemulihan itu, lewat proses di mana mereka dihukum itu, bahwa Tuhan masih ada kesempatan bagi setiap mereka yang menantikan Tuhan, bahkan di dalamnya mereka ada penyesalan atas segala dosa-dosa yang mereka sudah lakukan. Alasan yang ketiga adalah di mana Tuhan ingin menunjukkan belas kasihannya kepada para penderita, para umat Tuhan apabila maksudnya dalam menghukum mereka telah tercapai. Artinya bahwa Tuhan memang mengasihi umatnya. Tuhan memang memilih umatnya pada saat itu, tetapi keadilannya selalu nyata bagi setiap mereka, bahkan bagi setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini pun kebenaran firman Tuhan ini ada dua yang menjadi aplikasi bagi kita. Ya, yang pertama adalah bahwa Allah ialah jaminan hidup kita. Artinya bahwa Tuhan juga telah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata bahwa Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibrani pasal 13 ayat 6. Artinya bahwa karena Tuhan adalah bagianku, maka setiap orang yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Kristus, yang berarti Tuhan adalah jaminan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari teks kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, Ratapan 3 ayat 32. Karena walau ia mendatangkan susah seperti tadi yang saya bilang, penghukuman dan segala sesuatunya, tetapi Tuhan juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Artinya kita yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah jaminan, ada pertolongan, perlindungan bagi setiap kita yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau berubah perilakunya, yang mau hatinya dibentuk oleh Tuhan, yang mau dibina oleh Tuhan, bahkan yang mau berubah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada jaminan, ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu yang pada malam hari ini yang masih berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua adalah ada kekuatan dalam penderitaan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tadi, bahwa walaupun kamu berada dalam penderitaan, dalam penghukuman, ingat, kamu harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Artinya bahwa dalam penderitaan pun, dalam kesulitan apapun, kita jangan pernah terlena, bahkan menyerahkan totalitas hidup kita dalam pergumulan kita, tetapi kita masih tetap berharap pertolongan Tuhan. Jadi orang yang menantikan Tuhan berarti menaruh harapan dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, serta memandang Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam kesulitan yang kita alami, jangan pernah kita lari kepada pribadi yang lain, bahkan Allah yang lain yang sesungguhnya tidak menjadi jaminan utama dalam hidup kita. Dan yang kedua, tidak memberikan kekuatan di dalam hidup kita, dalam situasi dan keadaan yang kita alami. Jadi yang menjadi jaminan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang kedua, Dia juga adalah kekuatan saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Jadi hanyalah Tuhan yang menjamin kita, dan Dia adalah pribadi yang menjadi kekuatan kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita dalam situasi apapun yang kita alami dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi jangan kita pernah lari kepada yang lain, kepada pribadi-pribadi yang lain yang kita anggap ada kuasa. Artinya jangan pernah kita lari kepada hal-hal yang instan. Tidak apa-apa Bapak Ibu makan mie instan, tetapi jangan pernah kita lari kepada hal-hal yang instan, atau mengandalkan sesuatu pun yang sesungguhnya tidak membuat kita terjamin, yang sesungguhnya tidak membuat kita kuat, justru membuat harapan kita semakin lagi tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan, atau justru kita semakin jauh daripada Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan mengasihi setiap kita yang mau berubah, bahkan yang mau datang kepada Dia. Yang menjadi kesimpulan bagi kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara,
Dia yang telah memberikan dirinya untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus telah mati bagi saya dan Bapak Ibu. Demikianlah kita dapat memahami bahwa kasih setia Tuhan yang besar dan agung itu selalu ada bersama dengan kita yang percaya kepada Dia. Harapan kehidupan kita hanyalah Kristus. Jadi tidak ada yang lain, saudara. Harta pun atau apapun yang kita miliki, yang kita banggakan selama ini, tapi sesungguhnya justru membuat kita kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita menangis. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman boleh meninggalkan kita, teman-teman boleh membuat kita menangis, tetapi Tuhan tak pernah sekalipun mengecewakan kita, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, harapan kehidupan kita hanyalah Kristus, yang olehnya kita beroleh keselamatan dan kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Yang pertama, Dia adalah jaminan hidup kita. Yang kedua, Dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu dalam situasi dan keadaan apapun. Biarlah kita diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang buat kami baca malam hari ini. Engkau sumber pengharapan kami, Tuhan. Engkau jaminan kami dan kekuatan kami. Dalam situasi apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan pasti akan bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan doa-doa kita malam hari ini.